10, kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Bank Emas Prabowo, langkah besar untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Bayangkan sebuah bank yang tidak hanya menyimpan uang Anda, tetapi juga emas Anda. Tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga sebagai aset digital yang bisa diperdagangkan dan diwariskan. Inilah konsep bank emas yang segera menjadi kenyataan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan rencana besar yang mengguncang dunia finansial tanah air, pendirian bank emas pertama di Indonesia. Mengapa langkah ini begitu penting, dan apa dampaknya bagi perekonomian nasional? Mari kita bahas lebih dalam. Selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia, ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, 17 Februari 2025. Emas yang ditambang di Indonesia sebagian besar mengalir ke luar negeri tanpa memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dalam negeri. Dengan mendirikan bank emas atau bullion bank, pemerintah bertujuan untuk mengubah aliran ini, mengoptimalkan cadangan emas nasional, dan memperkuat ekosistem keuangan lokal. Bank emas, atau bullion bank, adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan berbasis emas, termasuk penyimpanan, investasi, pembiayaan, dan perdagangan emas. Dalam konteks Indonesia, bank emas ini akan memungkinkan masyarakat untuk menyimpan emas mereka dalam bentuk fisik atau digital. Bahkan, emas yang Anda miliki dapat digunakan sebagai aset untuk pinjaman atau investasi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POYK, Nomor 17 Tahun 2024, usaha bullion mencakup simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan kegiatan lain yang terkait dengan logam mulia. Saat ini, layanan serupa telah tersedia di PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, BSI. Tetapi bank emas yang diusulkan Prabowo akan membawa konsep ini ke tingkat yang lebih tinggi. Indonesia tidak sendirian dalam upaya ini. Negara-negara seperti Turki dan Malaysia telah sukses mengimplementasikan bank emas. Di Turki, bullion bank memungkinkan masyarakat menyimpan emas fisik yang dikonversi ke dalam rekening emas digital. Layanan seperti transfer emas elektronik dan deposito emas menjadi populer karena dianggap sebagai instrumen investasi yang stabil dan aman. Di Malaysia, bank emas telah terintegrasi dengan sistem keuangan syariah, membuatnya semakin menarik bagi masyarakat. Bank-bank besar seperti Maybank dan CIMB menawarkan akun investasi emas yang mempermudah masyarakat membeli dan menjual emas secara digital. Regulasi yang jelas dan dukungan pemerintah menjadi kunci keberhasilan di kedua negara tersebut. Pendirian bank emas di Indonesia diharapkan membawa manfaat besar. Pertama, dari sisi pemerintah, bank emas dapat membantu menghemat devisa negara dan meningkatkan kontrol terhadap stabilitas moneter. Dengan memiliki cadangan emas yang dikelola secara profesional, Indonesia dapat memperkuat posisi ekonominya di kancah global. Kedua, industri perhiasan dan pertambangan emas akan mendapatkan akses langsung ke pasokan emas melalui bank emas. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor dan mempercepat hilirisasi sektor tambang. Ketiga, masyarakat juga dapat menikmati manfaatnya. Dengan adanya bullion bank, masyarakat bisa menyimpan emas dengan aman, menggunakannya untuk investasi, atau menjadikannya sebagai agunan pinjaman. Tidak hanya itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebutkan bahwa bank emas berpotensi menciptakan 800.000 lapangan kerja baru dan meningkatkan produk domestik bruto, PDB, hingga 245 triliun rupiah. Namun, tidak semua berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Regulasi yang jelas dan sosialisasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa bank emas ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar memberikan manfaat luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, keterlibatan sektor swasta juga penting.
Erick Thohir menegaskan bahwa perusahaan swasta harus diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam ekosistem bank emas. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan bank emas ini dapat berjalan dengan efisien dan transparan. Dengan peresmian yang direncanakan pada 26 Februari 2025, bank emas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan menjadi tonggak sejarah baru dalam sistem keuangan Indonesia. Langkah ini tidak hanya mencerminkan visi besar pemerintah untuk memberdayakan sumber daya nasional, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana menurut Anda? Apakah bank emas ini akan menjadi solusi jitu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Atau justru memunculkan tantangan baru yang harus dihadapi bersama? Yang jelas, langkah ini merupakan kesempatan besar yang tidak boleh disia-siakan.